ketika ia datang ajalnya, tinggal menyerahkan semua apa-apa yang bukan milik kita dengan hati yang rela dan ridho. Kenapa? Karena setelah kematiannya, setelah mati, sebelum mati, setelah baiatnya, ia sedang berasik-asikan tiap detik per detik bersama Tuhannya sebelum ajalnya tiba. Bila tidak demikian, man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin butalah hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Jadi maknanya apa ayat itu? Ketika di dalam hati kita yang selalu akbar, yang selalu azim, yang selalu mulia wajah diri kita sendiri daripada wajahullah di dalam hati kita, maka di akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya apa? Semua amal ibadahnya akan tersesat ke lembah An-Nar, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri, dibuat mayoran untuk sekutu-sekutunya iblis dan setan, sehingga muncullah kebanggaan di dalam hatinya. Sehingga muncullah merasa mulia hatinya atas seluruh ibadah-ibadahnya, atas seluruh ilmu-ilmunya, atas seluruh apa yang diupayakan selama ini. Inilah bukti bahwa bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya bila di dalam hati kita yang lebih wujud diri manusia kita, maka Allah lenyap bagi kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan nyembah Allah? Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam, pasrah kepada Allah, sementara di dalam hati kita pasrah kita kepada iblis dan setan. Jadi semua amal ibadahnya ya tersesat jauh ke lembah neraka, karena tidak bisa melewati Siratal mustaqim yang begitu halusnya, yang begitu latifnya, seperti rambut masih dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Sangat halusnya, bahkan ia tidak bisa melewati, akhirnya jatuh dan jatuh ke lembah Jahanam, yakni lembah yang panas. Hawa nafsu inilah lembah yang panas itu, yang di dalamnya bersama iblis dan setan yang selalu memakan semua hasil jerih payah kita. Apa kita tidak tertipu selama ini? Yang kita upayakan ibadah yang mestinya kita haturkan kepada wajahullah, kok dilalah, dimakan, dibuat mayoran oleh iblis dan setan di dalam hati kita yang menyerupai diri kita sendiri. Sedangkan Allah diusir oleh iblis dan setan di hati kita. Wajahullah ditiadakan, wajahullah diserupakan oleh iblis dan setan dengan
wajah kita, yakni pencipta penguasa langit dan bumi, seolah-olah wajah kita yang bisa menatap langit, wajah kita yang bisa menatap bumi, seolah-olah semua itu terjadi atas kekuasaan diri kita daripada kekuasaan Allah. Permisi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita kutipkan di dalam ayat suci Al-Quran agar kita tidak ragu lagi dengan ayat-ayat Allah. Agar tidak dianggap saya ini cerita omong kosong saja. Tidak berdasarkan firman Allah. Jadi memang saya jarang membawakan hadis-hadis. Saya lebih cenderung langsung ke pusatnya. Cenderung langsung ke sumber yang suci. Jadi tentang wajhullah yang kita bahas di awal tadi di dalam surat Al-An'am surat ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi agama yang benar itu apa? Islam itu hanya nama. Jangan tertipu, jangan terkecoh hanya dengan hanya nama. Hanya kata saja Islam. Jangan kau dewa-dewakan Islam itu sebagai agamamu. Bukan itu agama di sisi Allah. Itu hanyalah agama hawa nafsu yang membuatmu merasa mulia di dalamnya. Jadi, wa ma ana minal musyrikin. Jadi agama yang dimaksud agama oleh Sang Pencipta seluruh manusia, siapapun orangnya, baik itu orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang Sabi'in, orang ateis pun, dan siapapun kamu semua manusia, bila kau benar-benar pasrah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, itulah agama Allah. Kepasrahan hati pulang kepada Allah lewat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hadapkan wajahku kepada Allah.
yang menciptakan langit dan bumi. Aku hadapkan maknanya bagaimana, bukan menghadapkan wajah ini dicopot dihadapkan ke wajah Allah, bukan seperti gambaran-gambaran manusia kita. Gambaran manusia kita kan seolah-olah kita menghadap kepada atasan kita. Bahasa manusia kan seolah-olah hadapkan wajah kita kepada orang tua kita. Itu kan yang dimaksud pemahaman hawa nafsu selama ini. Karena hawa nafsu manusia ini mentuhankan manusianya daripada mentuhankan hidup yang menghidupi manusianya di hatinya. Mentuhankan badan-badannya, mentuhankan syariat-syariatnya daripada siapa yang mencipta, siapa yang berkuasa atas syariat itu. Jadi diartikan semuanya serba dohir. Wajah-wajah yang ini maknanya. Makna yang sesungguhnya bukan wajah yang ini. Ketika kita berpasrah diri masuk ke dalam agama Allah, menjadi mu'allaf di dalamnya, maka persembahkanlah wajah, abdikanlah wajah yang selama ini bukan wajah manusia kita, tapi kita hanyalah mengaku-ngaku saja punya wajah. Yang dimaksud wajah itu adalah, saya beri rahasianya ya. Yang dimaksud wajah itulah uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, apakah kita tahu wajah kita? Bila tak ada uripe Allah, apakah kita tahu kuasa kita? Bila tak ada uripe Allah, apa kita bisa menyaksikan langit dan bumi? Bila tak ada uripe Allah, apa kita merasa bisa berkuasa atas pagelaran di muka bumi ini? Tanpa uripe Allah, apakah ada segala sesuatu buat diri kita untuk kita saksikan selama ini? Itulah rahasia wajhullah, yakni uripe Allah. Ketika hidup ini sudah dilepas kepemilikan bagi manusianya, dipersembahkan kembali, dihaturkan kembali kepada uripe Allah, maka itulah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ketika wajah sudah kembali kepada wajah Allah, berarti manusianya sudah tinggal di dalam surga. Bila tidak tinggal di dalam surga, mana mungkin bisa demikian. Jadi PR kita ini banyak sekali mati dulu, dikubur di alam kubur dulu, disiksa, diazab di dalam kubur dulu, sampai selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan menunggu hari kiamat tiba kita disiksa. Setelah itu hari kiamat, hari kebangkitan. Setelah itu hari akhirat, padang mahsyar, yaumul hisab, ditimbang-timbang dulu. Kemudian disuruh pergi meniti wat siratal mustaqim. Kemudian jatuhlah ke lembah neraka. Akan tahu neraka sebelum mati.
dan ketemu dengan surga setelah ia taubat dari menjadi manusianya. Maka setelah taubatan nasuha lewat pintu baiat, maka pindahlah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni bisa menyaksikan wajah Allah. Ketika ia sudah rela meninggalkan apa-apa yang dicintainya, maka loloslah ia ke depan, masuk ke dalam Ka'bah, masuk di dalam Baitullah, hancur leburlah dirinya di dalam uripe Allah. Itulah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fatarus samawati wal ard. Ketika itu sudah terjadi, maka ketika seolah-olah kita yang memandang langit, maka itulah ayat-ayat Allah. Langit itulah tanda kekuasaan ciptaan Allah. Bumi yang kita pandang sudah menjadi bumi inilah saksi ayat-ayat Allah, karena pandangan sudah bukan pandangan manusianya lagi, karena manusianya sudah di dalam surganya Allah. Karena manusianya sudah di dalam lillahi ta'ala, maknanya manusianya sudah gaib. Manusianya sudah mati di hatinya, manusianya sudah fana di hatinya, yang ada hanyalah Allah Rabbul Alamin. Itulah maksudnya. Bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, pasti tahu dan bisa mengaplikasikan semua yang dipaparkan di dalam uripe Allah. Karena ujung-ujung dari semua pemaparan di uripe Allah itu, ya wajib ketemu kematiannya di dalam baiat. Kalau kita belajar mati sendiri, Anda belajar mati sendiri, silahkan. Anda harus teguh, dengan teguh, dengan sungguh-sungguh hingga ajal menjemput. Harus latihan terus, harus ritual terus, harus menjaga makrifat Anda terus. Disuruh jaga dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Mengikuti agama yang benar. Jadi agama seluruh manusia itu adalah pasrah. Pasrah itu adalah kembalinya manusia kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Itulah agama seluruh manusia. Selama ini yang kita perlu ini kan agama-agama dohir, agama-agama hawa nafsu, yang mana di dalamnya kita merasa lebih mulia daripada agama lain. Agama lain juga begitu. Agama kita yang bagus, Islam itu bukan agama yang benar. Jadi masing-masing pemeluk agama saling menjatuh-jatuhkan. Karena dengan bebasnya iblis dan setan mengadu domba pemeluk agama, karena masih agama hawa nafsu. Hatinya belum datang kepada Tuhannya, hatinya belum pasrah kepada Tuhannya, hatinya masih kufur kepada Tuhannya, ya selamanya digodok di dalam api anar.
dengan harta-harta yang diaku-akui sebagai miliknya, dengan amal-amal yang selama ini diaku-akui sebagai pekerjaannya, dengan ilmu yang selama ini diaku-akui sebagai ilmu dirinya. Itulah bahan